Salah satu gaya hidup yang bisa membantu mengendalikan diabetes adalah banyak melakukan aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat mencegah perkembangan diabetes, tapi juga mencegah hipertensi, kolesterol tinggi, dan penyakit kronis lainnya. Pertanyaannya, seberapa banyak kita perlu beraktivitas? Mari kita bahas. Halo, saya Dr. Siti Agarukmana, dan langsung saja, ternyata American Diabetes Association itu merekomendasikan kita untuk beraktivitas fisik 150 menit setiap minggu secara konsisten agar bisa membantu mengendalikan diabetes. Sangat sederhana, spesifik 150 menit per minggu itu dinilai sudah cukup. Tetapi, aktivitas apa yang dimaksud? Aktivitas fisik yang dimaksud adalah olahraga sedang. Seringkali bisa dicapai dengan olahraga aerobik. Olahraga aerobik ini maksudnya adalah aktivitas fisik yang menggunakan otot besar kita untuk melakukan gerakan-gerakan yang berulang-ulang konsisten selama durasi waktu tertentu. Di mana semua gerakan itu akan menyebabkan nadi kita menjadi cepat karena otot kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Maka itulah mengapa disebut aerobik. Ini berbeda dengan angkat beban yang menggunakan banyak energi tapi sekilas saja ya. Nah, olahraga aerobik ini contohnya seperti lompat tali, jogging, berenang, bersepeda, kickboxing, zumba, bahkan jalan cepat saja juga bisa. Kembali lagi kita bahas soal 150 menitnya. 150 menit per minggu ini bisa kita bagi terserah senyaman kita. Misalkan ingin seminggu hanya 3 hari masing-masing 50 menit, atau 5 hari masing-masing 30 menit, itu bisa. Bahkan dalam sehari 30 menit dibagi menjadi 15 menit di jam berbeda itu juga boleh. Tetapi tetap disarankan jarak dari satu olahraga ke olahraga yang lain itu tidak lebih dari 48 jam. American Diabetes Association merekomendasikannya 5 hari olahraga dalam seminggu. Jadi mungkin ya maksudnya dibagi jadi 30 menit per hari ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke menyusun strategi. Bagaimana metode yang paling nyaman untuk Anda? Apakah Anda adalah orang yang waktu luangnya konsisten dan suka bersepeda? Silahkan, bisa setiap sore bersepeda. Atau jika misalkan ingin, bisa jogging setiap sore. Tapi misalkan ada seorang yang waktu luangnya tidak menentu, seperti kerja shift-shiftan dan sulit keluar rumah, maka lompat tali di rumah saja sudah cukup, asalkan waktunya terpenuhi. Jadi kembali lagi, fokus olahraga ini adalah konsisten, jangan dibuat susah. Jika olahraganya intens tetapi tidak konsisten, ya kurang bermanfaat. Lagi pula, diabetes itu kan juga penyakit yang harus dikendalikan dalam jangka panjang. Sehingga harus kita pastikan olahraga itu bisa kita pertahankan terus konsisten dan juga semudah mungkin tidak membuat kita menjadi terbebani. Nah, satu lagi ingin saya sampaikan, mohon perhatian jika Anda punya penyakit-penyakit penyerta lain seperti misalkan Anda punya penyakit jantung, atau mungkin ada penyakit neuropati atau gangguan pada saraf, itu coba bisa dikonsulkan ke dokter dulu, apakah olahraga ini bisa membuat penyakitnya menjadi lebih kambuh. Kemudian kalau misalkan Anda meminum obat gula, terutama dengan dosis cukup tinggi, coba dikonsultasikan apakah olahraga itu beresiko menyebabkan gula darah menjadi menurun. Gula darah itu bisa menurun karena olahraga, sehingga kalau misalkan dibarengi dengan minum obat, apalagi kalau belum makan, bisa saja gula darahnya terlalu rendah, terjadi hipoglikemi. Maka konsultasikanlah dulu ke dokter Anda. Nah, apapun itu, bila Anda punya penyakit penyerta apapun, konsultasikan dulu ke dokter Anda. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan tentang aktivitas fisik untuk diabetes. Semoga Anda selalu sehat, tetaplah aktif, dan sampai jumpa di video berikutnya.